Salam warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam Repetition of Kingdom Influence. Saya sangat mendorong setiap Jumat untuk mengikuti kembali pembahasan kita dari setiap tema-tema bulanan di sepanjang tahun 2024 ini. Nah, di minggu yang kemarin kita sudah selesai membahas sampai dengan bulan Maret, dan hari ini di hari Senin kita akan meneruskan pembahasan kita dari tema kita di bulan April, yaitu tentang otoritas Allah atau sumber segala otoritas yang diberikan kepada setiap kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa yang ada di bumi dan yang ada di sorga sudah diberikan kepadanya. Nah, dalam 3 hari ke depan kita akan melihat tema ini, dan kita tidak dapat melepaskan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 ini dari ayat yang seterusnya. Karena di ayat yang seterusnya, ayat yang ke-19, itu berbicara tentang amanat agung. Semua kita tahu perintah ini. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam namaku." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa sebelum Yesus memberikan perintah kepada semua murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu memberikan kepada mereka satu informasi yang sangat penting, yaitu bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Pernyataan ini penting, saudara, untuk membuat kita mengerti bahwa pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita agungkan, pribadi yang selama ini kita andalkan dalam kehidupan kita, yang kita kenali sebagai Tuhan dan Raja, dia bukan hanya pribadi biasa, namun dia memiliki segala kuasa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hari Minggu kemarin kita belajar bahwa the perfect King is with us. Jesus Christ, the perfect King, itu bersama dengan kita. Dia Raja yang sempurna. Raja yang berkuasa atas alam semesta. Dia bukan hanya berkuasa memerintah atas manusia yang hidup, namun dia juga berkuasa atas kematian. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Kita dapat melihat contoh-contohnya di dalam Alkitab, bagaimana ketika Yesus berbicara kepada angin ribut dan mereka diredakan, ya, mereka menjadi baik kembali. Ketika laut bergelora, danau bergelora, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Maka alam mengikuti perintahnya. Yang paling luar biasa menurut saya adalah ketika orang yang sudah mati 4 hari, Yesus datang ke dalam kuburnya dan berkata, "Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus hidup kembali, dia keluar dari dalam kuburnya. Saudara, Yesus bahkan mengalahkan kematian. Yesus mengalami kematian, namun kematian tidak dapat berkuasa atasnya. Yesus berkuasa atas kematian, dia bangkit dari maut. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa fakta ini seharusnya menguatkan kita bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, perenungan akan kemahakuasaan Tuhan ini penting bagi kita. Karena ada banyak hal hari ini yang berusaha ditawarkan oleh dunia untuk mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya pakai kata ini, mengambil posisi Tuhan. Kenapa? Karena dunia menawarkan banyak sekali hal yang membuat kita berpikir kembali mungkin, apakah benar Tuhan itu Maha Kuasa? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Apakah benar Tuhan itu Maha Kuasa? Itu yang ditawarkan dunia buat kita. Dan dunia mulai mempertanyakan, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Dan setiap hari kita mungkin diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan setiap kita bahwa ketika sesuatu terjadi dan kita tahu itu tidak baik, atau itu sepertinya tidak mungkin Tuhan melakukannya, tidak mungkin hal itu terjadi kalau ada Tuhan. Justru itulah membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang Maha Kuasa, yang punya kuasa atas segala sesuatu itu, tidak dapat digagalkan dengan kegagalan manusia. Segala peristiwa yang kita pikirkan kalau Tuhan ada, hal itu nggak mungkin terjadi, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkuasa. Justru melalui peristiwa-peristiwa itulah kita dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang sangat menghargai segala kehendak bebas dalam kehidupan kita. Segala hal yang buruk terjadi dalam dunia bukan karena Tuhan tidak Maha Kuasa, namun karena memang dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita adalah orang yang berdosa, kita tinggal di dalam satu komunitas orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga hal yang buruk terjadi itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Namun yang mengagetkan adalah ini, ketika di tengah hal-hal yang buruk itu terjadi, Tuhan menyatakan kuasanya. Dia menunjukkan pribadinya, dia memanifestasikan dirinya di tengah-tengah keadaan yang buruk itu. Sehingga dari keadaan yang buruk itu kita dapat memperoleh satu hal yang berharga.
Saudara, ada ayat yang sangat terkenal sekali. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dalam konteks kita hari ini berbicara tentang otoritas Allah, saya ingin kasih tahu saudara begini. Allah turut bekerja. Allah punya intervensi dalam segala sesuatu. Dia menyatakan kuasanya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apa itu kebaikan? Kebaikan bukan berbicara tentang sesuatu atau keadaan yang sementara. Kebaikan dalam ayat 28 dari pasal 8 ini, dari surat Roma, berbicara tentang kebaikan yang memiliki nilai kekekalan. Tuhan selalu intervensi dalam hidup kita. Dia menyatakan bahwa dia berkuasa bahkan atas hati dan pikiran manusia untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Nah, mungkin perenungan buat kita hari ini. Siapa yang memiliki otoritas paling tinggi dalam hidup kita? Apakah masih Tuhan? Atau ada hal-hal lain yang sudah sepertinya menggantikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita? Saudara, mari tinggikan Kristus sebagai satu-satunya pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita tidak menjadikan Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, itu adalah awal kita meletakkan diri kita untuk kita bisa dikuasai, didrive oleh seluruh yang ada di dalam dunia ini. Biarlah perenungan kita hari ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Segala kuasa, baik yang ada di bumi, ada di langit, semua sudah diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini saudara, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita bersatu dulu dengan mindset yang benar bahwa kita sedang beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah segala Allah, dialah Raja di atas segala Raja, dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat malam. Shalom.